Minggu biasa ke-13, Minggu 28 Juni 2020. Tuntutan yang harus ditaati sebagai pengikut Kristus. Bacaan pertama diambil dari kitab 2 Raja-Raja bab 4 ayat 8-11, dilanjutkan ayat 14-16a. Bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 6 ayat 3-4, dilanjutkan ayat 8-11, dan bacaan Injil dari Matius bab 10 ayat 37-42. Saudara-saudariku terkasih, ketika melihat aturan gereja Katolik yang menekankan soal ketaatan dan disiplin, orang menilai bahwa menjadi Katolik itu susah dan amat sulit. Misalnya, proses katekumen harus berjalan 1 tahun. Sebelum menikah harus mengikuti kursus persiapan perkawinan. Kanonik, surat baptis juga harus dibaharui. Perkawinan beda gereja harus mendapat izin dan lain sebagainya. Pertanyaan, apakah semua aturan ini hanya sebagai beban atau siksaan bagi seseorang yang mau menjadi Katolik? Jawabannya tidak menjadi beban dan juga tidak menjadi siksaan, tetapi menjadi sarana yang membantu orang yang mau menjadi Katolik itu sungguh-sungguh beriman Katolik dan mengetahui semua aturan dan tuntutan yang berlaku dalam gereja Katolik. Saudara-saudariku terkasih, 3 bacaan hari ini berbicara tentang tuntutan yang harus ditaati sebagai pengikut Tuhan atau pengikut Kristus untuk mendatangkan keselamatan atau kebahagiaan. Bacaan pertama, penulis kitab Raja-Raja mengisahkan tentang seorang perempuan dari Sunem yang kaya memperlihatkan kebaikan dan kemurahan hatinya untuk melayani Nabi Elisa. Perempuan ini tahu bahwa Elisa adalah seorang utusan Allah yang kudus. Maka ia mengajak suaminya untuk melayani Nabi Elisa dengan baik di rumahnya. Mereka memberikan makanan dan minuman serta tumpangan kepada Nabi Elisa. Apa balasan Tuhan terhadap perbuatan keluarga ini? Allah memberikan keturunan sesuai dengan kerinduan mereka. Nabi Elisa menjadi pembawa firman Tuhan yang memancarkan sinar wajah Allah yang menjadi sabda pemberi kehidupan. Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, pada musim seperti sekarang ini, engkau akan menggendong seorang bayi, tegas Elia. Allah membalas perbuatan orang yang taat, baik dan setia dalam pelayanannya. Umat beriman yang terkasih, tuntutan yang ditekankan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Roma dan Yesus Kristus bagi murid-muridnya adalah siap untuk memikul salib. Warta sukacita yang perlu disampaikan dan disadari oleh semua pengikut Kristus adalah tidak ada kebahagiaan dan damai sejati tanpa adanya sikap solidernya dengan Yesus Kristus melalui derita, wafat, dan kebangkitannya. Karena itu, Santo Paulus mengajak jemaat di Roma untuk sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang sejati dengan sikap hidup dan mati bersama Kristus. Salah satunya melalui pembaptisan, karena pembaptisan membuka suatu arah baru bagi kehidupan, yaitu hidup baru dalam Kristus. Demikian juga tuntutan Yesus untuk murid-muridnya. Mereka harus mengasihi Kristus sungguh-sungguh melebihi orang tua dan anak-anak, harus memikul salib dan mengikuti Dia, harus rendah hati menyambut orang lain, harus membuka diri untuk menerima seorang nabi, orang benar, dan memberi air kepada salah seorang kecil,
ia tak akan kehilangan pahalanya. Di sini para murid dituntut untuk menanggalkan segala gaya hidup mereka dan memakai gaya hidup Yesus Kristus tersalib. Gaya hidup inilah yang mendatangkan kebahagiaan, sukacita. Saudara-saudari, kita juga dituntut untuk menyatakan sikap solider dengan Yesus Kristus melalui derita, wafat, dan kebangkitannya. Pengalaman perjumpaan kita dengan Allah dan Yesus Kristus melalui sabda Allah, ekaristi, doa pribadi, dan perjumpaan dengan sesama, serta keterlibatan dalam kehidupan menggereja seharusnya membuat kita semakin mengenal dan mencintai Allah dan Yesus Kristus serta segala tuntutannya. Kita harus semakin yakin bahwa rahasia kejayaan dan kesejahteraan hidup kita sebagai orang Katolik tersingkap melalui kebanggaan salib, derita, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Maka janganlah takut untuk memikul dan memberikan kesaksian tentang salib Kristus. Itulah jalan keselamatan dan kebahagiaan kita.